Puncaknya, Sabrina juga mengunfollow Dedi, sekaligus menghapus keterangan Mrs. Corbuzier pada laman bio di Instagram pribadinya. Rasanya memang susah berkelit jika hubungan mereka tengah bermasalah. Apalagi sebelumnya pernikahan keduanya memang telah diuji oleh restu orang tua Sabrina yang tak kunjung didapat. Nanti kalau misalnya saya lagi ribut, namanya orang ribut dan sebagainya, nanti kita disalahin oleh masyarakat. Kacau gagal gara-gara omongan-omongan si netizen-netizen itu. Tiga tahun menikah, rumah tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunisa mendadak dihantam isu keretakan. Isu ini mencuat usai Sabrina menghapus semua foto Deddy dan hanya menyisakan satu foto pernikahan. Kecurigaan ini pun semakin menguat saat Sabrina kerap membuat konten galau dan mengungkap sosok yang selama ini membuatnya bahagia. Alih-alih suaminya, tapi Sabrina justru memunculkan hewan peliharaannya berupa anjing bernama Channel. Ada yang bisa dikontenkan, ada yang enggak. Jadi kalau udah viral ya susah ngomongnya mau seperti apa lagi. Jadi nggak bisa ngomong saya kalau kayak gitu. Puncaknya, Sabrina juga mengunfollow Dedi, sekaligus menghapus keterangan Mrs. Corbuzier pada laman bio di Instagram pribadinya. Rasanya memang susah berkelit jika hubungan mereka tengah bermasalah. Apalagi sebelumnya pernikahan keduanya memang telah diuji oleh restu orang tua Sabrina yang tak kunjung didapat. Ditambah keduanya hingga kini belum juga memiliki momongan. Meskipun 2 tahun lalu, Sabrina mengaku sudah menjalani program hamil. Terus nanti kan dia mau punya anak katanya. Oh iya. Katanya. Sama Om Ded. Enggak. Sama lu. Dong. Maksudnya anak itu kan juga bisa dianggap anak. Chanel itu anak juga bagi banyak orang. Ya, manusia. Kalau punya anak jadi ibu yang baik, Aduh, ibu yang penyabar. Lagi program ya Om. Hah? Ibu harus baik dong. Belum tentu, nggak semua ibu baik. Oh. Lagi program kasap. Lagi program. Belum, baru nanti Belum. bulan Januari deh. Aduh bismillah. Doain. Iya. Amin. Soalnya biar pas, maksudnya kan sekarang kerjaan masih numpuk kan. Iya. Kan nggak boleh stres, katanya nggak boleh stres tahu kalau. Selain itu, selama menikah, Sabrina juga lebih sering mengalah, mengingat tingginya ego Dedi. Ditambah lagi, Sabrina juga menjadi ibu sambung yang baik, bak besti untuk Aska dan juga Nada. Oh, Sabrina itu enak lah istrinya Deddy Corbuzier gitu. Kalau dulu pacar, kayak pansos gitu, ibaratnya kayak pansos nih dari pasangannya gitu. Aku awalnya bete sampai di titik kayak iya pansos, tapi in a good way. Kita punya privilege itu, kita punya kayak sosok papa yang memang kita bisa banyak belajar dari dia gitu. Aku bukan lelaki Gua kaku. Kaku. Iya. Kakunya kayak Kayak kan ibu kering. Gua tapi susah ngomong. Gua care, tapi gua termasuk keras lah gitu. Gua nasihatin dia apa yang baik buat dia, apa yang enggak buat dia, tuh gua suka nasihatin gitu kan, karena usianya jauh ya. Usianya jauh. Dia kan masih emosional. Sabrina. Iya. Om Ded suka ngambek juga, badan lu gede. Sumpah. Ini dia ngambekan lo kayak Nada deh. Kamu kenapa? Anjir, kalau bayang Gitu. Masih ngambekan deh ya. Iya. Gue tuh lagi pengen banget sebenarnya jadi ibu rumah tangga doang. Kepengen. Gue bilang, boleh nggak gue jadi ibu rumah tangga aja. Maksudnya gue bener-bener deh full time ibu rumah tangga yang melayani suami. Bener-bener semua dari pagi lu bangun. Gue bangun pagi duluan deh. Kan biasanya dia duluan bangun pagi. Tapi syaratnya boleh nggak bulanan gue tuh sesuai sama revenue perusahaan gue sekarang. Terus jawaban dia, nggak ada yang nyuruh lu jadi ibu rumah tangga. Ya, ikhtiar untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dan juga seutuhnya sudah Sabrina lakoni. Bahkan Sabrina yang memiliki pendidikan hingga S3 itu
memiliki banyak sekali anak asuh. Kalau yang kuliah sekarang 29, yang kuliah S1. Kalau yang anak berkebutuhan khusus dari SD sampai SMA itu tadinya 60-an, sekarang 55 karena ada yang udah lulus gitu. Jadi hampir 90 berarti ya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari. Dedi dan Sabrina adalah pasangan nyaris tanpa celah. Sama-sama smart, doyan olahraga dan penyayang anak-anak. Sabrina bahkan sudah membuktikan bisa jadi ibu sekaligus sahabat yang baik buat Aska maupun Nada. Sabrina juga jembatan untuk rukunya Dedi dengan mantan istri Kalina. Andai badai itu menerpa, sungguh kisah yang miris banget. Masih terekam jelas bagaimana keduanya mengajak tim Celeb on News untuk melihat kegiatan mereka nge-gym bareng, di mana kegiatan ini menjadi quality time berdua di tengah padatnya jadwal. Entah kebetulan atau tidak, jauh sebelum isu ini berhembus, Dedi sudah memiliki firasat buruk seputar pernikahannya. Nanti kalau misalnya saya lagi ribut, namanya orang ribut dan sebagainya, nanti kita disalahin oleh masyarakat. Nanti kalau kita romantis, loh kita baik aja disalahin loh. Ada aja gitu, kita lagi seneng-seneng, ada aja tuh netizen yang julid. Nah yang julid. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti jadi julid. Nah nanti yang kena banyak orang-orang. Kemarin ditanyain orang tuanya kena. Kacau gagal gara-gara omongan-omongan si netizen-netizen itu. Makanya saya biasanya selalu menghindari gitu. Jadi dengan selesainya agenda pembacaan kala ini, selesai sudah hubungan pernikahan antara pemohon Arhan dan termohon Aziza. Penghujung September 2025 jadi babak lembaran hidup baru bagi pesepak bola nasional Pratama Arhan dan Aziza. Arhan yang diwakili kuasa hukumnya resmi bacakan ikrar talak di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Selesai sudah rangkaian persidangan, dengan itu pula berakhir hubungan pernikahan antara pemohon Arhan dan termohon Aziza dengan cerai talak. Ya, ikrar talak Rats'i yang dibacakan Arhan lewat kuasa istimewanya Singgih Tommy di depan majelis hakim menandai akhir dari cerita manis 2 tahun pernikahan Arhan dan Zize yang sempat membuat iri jutaan mata. Namun yang menarik, meski sudah resmi bercerai, talak 1 yang dijatuhkan Arhan terhadap Zize membuka jalan keduanya rujuk. Apalagi diketahui diam-diam Arhan dan Ziza masih berhubungan baik. Mereka sebenarnya masih komunikasi dengan baik. Lalu karena perceraian ini itu merupakan kesepakatan bersama, walaupun yang menggugat kali ini adalah si Arhan, tapi ini sudah melakukan musyawarah keluarga sehingga menjadi kesepakatan bersama untuk perceraian. Kita nggak sampai ke situ, kita hanya ditunjuk kuasa sampai pada dari permohonan disampaikan sampai pada pembacaan ikrar talak. Ya oke, misalnya kalau misalnya dua-duanya udah berubah nih, si laki-laki sama perempuan bisa rujuk lagi tanpa harus menikah apa segala macam. Tanpa harus menikah tuh bukan Indonesia kayaknya deh, Mbak. Jadi mungkin kalaupun bersatu dengan harus pernikahan lagi, cuman lagi-lagi Tuhan Maha atur, kita maha dikuasakan. Meski peluang Aziza dan Arhan rujuk cukup terbuka, namun rasanya peluang kecil terwujud. Faktanya baru saja resmi pisah dari Arhan, Aziza auto gercep gandeng tambatan hati baru. Seolah tak memikirkan lagi bagaimana perasaan mantan suami dan keluarga. Aziza langsung pamer gandengan baru. Dan ternyata sosok gebetan baru Ziza, Nadif Zahiruddin, mantan kekasih selebgram Anya Geraldine. Terungkapnya Ziza gerak cepat gandeng cowok baru pengganti Arhan memunculkan spekulasi liar. 2 tahun menikah, Arhan tak sepenuhnya dapat cinta Aziza yang kerap heboh dikabarkan gonta-ganti pasangan. Lantas, benarkah karena alasan orang ketiga, Arhan terpaksa melayangkan talak cerai?
Lanjut ini ya. Hubungan dengan Mas Arhan gimana sejauh ini Kak? Soal isu yang beredar Kak? Ada yang berselingkuh. Saya tidak membenarkan, saya tidak berkomentar. Saya hanya memilih ngajak makan sekarang. Gitu sih kalau saya. Serius. Makan aja yuk. Nanya dulu Bang. Itu berarti negatif atau gimana? Saya izin nggak komentar yang di situ. Ya sedih pastinya, tapi ya jalanin aja hidup ini ya. Ya, sampai saat ini belum diketahui sejauh mana status hubungan Aziza dengan Nadif, mantan pacar Anya Geraldine. Satu hal yang pasti, Nadif bukan satu-satunya pria yang ramai dikabarkan dekat dengan Ziza. Saat masih berstatus istri Arhan, Ziza sempat kepergok mesra main padel bareng Pilopas, mantan pacar temennya sendiri. Kak, foto yang sama mantan gimana main padel Kak? Kak Ziza, nggak ada komen sama sekali Kak terkait fotonya di Instagram nih Kak. Lagi rame banget nih Kak. Mungkin bisa meluruskan Kak. Mau ganti foto yang baru Kak. Kak, isu ini kan beredar karena foto habis main padel itu Kak. Aku tipikal cewek yang kalau suka sama orang nggak akan nunjukin kalau aku suka. Aku bikin situasi biar kita ketemu mulu. Lepas dari isu liar terkait hubungan asmara Aziza dengan sejumlah pria, yang jelas kini Arhan tengah berjuang kembali menata hidupnya pasca gagal berumah tangga. Lantas, benarkah Arhan yang kini tengah berkarir di Bangkok, diam-diam ingin segera move on dan bersaing cepat-cepat dapat pasangan pengganti di hati? Doakan saja. Rumah tangga mas-mas Jawa yang kalem dan Mbak Jaksel yang eksis banget akhirnya kandas sudah pemirsa. Sungguh disayangkan, tapi mau bagaimanapun yang menjalankan mereka berdua. Menyesal? Bisa iya, bisa juga tidak. Tapi yang bikin aku penasaran, Aziza ini justru dikabarkan pepet pengusaha muda yang juga merupakan mantan kekasih dari Anya Geraldine. Wow, saset banget ya Mbak Aziza. Nah ini untuk Mas Arhan, mudah-mudahan nanti di masa depan lekas mendapatkan kekasih yang baru, yang perhatian dan baik untuk Mas Arhan pastinya. Nah kemudian sebelumnya ada kisah yang mengejutkan pemirsa. Hadirnya dari Deddy Corbuzier dan Sabrina ini sih bikin geger banget ya. Karena kan pasangan yang katanya couple goals dan harmonis ini tiba-tiba aja rumah tangga keduanya digoyang isu tidak sedap. Coba dong Mas Deddy, tunjukkan magicmu. Mudah-mudahan Sabrina tetap cinta begitu. Well, halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya James Purba kembali hadir menyapa Anda dan juga pastinya James sudah siap untuk mengupdate kabar selebriti yang hot dan viral tentu saja hanya di Seleb On News yang ada di MSTV, rumahnya seleb. Anak-anak bunda, ayo merapat. Coba pemirsa tebak itu biasanya gaya yang khas banget dari siapa? Yes, Bunda Korla. Gara-gara bela Ivan Gunawan, Bunda Korla kena semprot ibu viral asal Palembang, Oma Nino. Itu tuh pemirsa, ibu-ibu yang mau pinjam uang Igun 200 juta. Duh, ini gimana sih asal muasalnya? Aku juga penasaran banget. Pemirsa mungkin juga penasaran? Ya udah langsung aja yuk kita simak beritanya ya. Ini dia. Hah? Ibu, saya bertanya sama kau. Kau siapa? Hah? Minta tolong 200 juta. Nggak dikasih ngutuk, ngotot. Ternyata kisru Ivan Gunawan atau Igun dengan nenek asal Palembang Oma Nino gara-gara uang 200 juta semakin melebar. Sequel terbarunya jadi duel antara Bunda Korla dan Oma Nino. Sebagai sahabat, Bunda Korla yang tak terima jika Igun terus diteror dan dipojokkan oleh ocehan Oma Nino. Wanita yang tinggal di Jerman itu langsung melabrak si nenek. Nggak malu. Nggak tahu asal-usulnya dari mana, entah dari hutan mana, entah dari limbah mana.
Entah dari gunung berapi mana kau datang cukup-cukup studio nongkrong depan tangga, sekedar menunggu Ivan keluar dari studionya mau habis syuting. Ujung-ujungnya minta tolong. Minta tolong bukannya 1.000-2.000 perak, 200 juta. Ada uang mainan mau. Dengan nada kesal, Bunda Korla menyebutkan lancang Om Manino meminta uang pada Igun sebagai tindakan tak tahu malu dan meminta agar si nenek sadar diri. Sekarang pakai ngejeleng-jeleng Ivan lagi. Nggak malu. Sadar diri. Kau siapa? Hah? Hei ibu, saya bertanya sama kau. Kau siapa? Hah? Minta tolong 200 juta. Nggak dikasih ngotot. Hah? Menceritakan kejadian di hari itu juga. Jadi dia masuk ke situ dengan acting nangis-nangis. Aku minta tolong. Aku bilang, Bu, nggak usah nangis. Aku bilang gitu. Ngomong aja, Ibu perlu apa? Saya butuh uang 270 juta untuk melunasi hutang dia. Lalu saya bilang, Bu, kita saudara bukan. Kenal juga enggak. Kalau saya bantuin Ibu 270 juta, Ibu gantinya gimana? Tapi yang rental tak kalah menyala. Semprotan Bunda Korla dibalas lebih keras oleh Om Manino. Bahkan si nenek berani menyapa Bunda Korla dengan sebutan Pak Korla dan main ancam. Buat masalah. Aduh, kalau saya jantung saya naik drop, saya masuk rumah sakit. Gun, hati-hati Gun. Ini keluarga besar ini nih. Kan Ibu sudah suruh cukup sudah Gun, jangan lagi jawab-jawab wartawan kalau nanya, jadi selesai. Malah kamu nelpon si Korla itu. Dia kan pengen menjatuhkan Bunda. Nggak ada celah untuk menjatuhkan Bunda. Nggak ada celah. Karena Bunda kan taunya orang baik. Jadi nggak ada celah. Jadi celahnya menjatuhkan fisik. Om Manino mengaku sudah menahan emosi dan tak mau memperpanjang masalahnya usai Igun memberikan klarifikasi kepada awak media. Tapi kini Om Manino kembali meradang akibat ocehan Bunda Korla. Dia pun kembali mengingatkan Igun untuk menyudahi kisru ini dan memilih pulang ke Palembang. Nah jadi Igun, sudah Gun, sudah. Kamu tutup aja udah. Reda, ini panas lagi sekarang ini. Bicaranya yang sopan. Jangan kurang ajar. Nanti kalau kamu komen-komen yang nggak sopan aku blokir ya. Ini Ibu sedang di jalan tuh. Mau pulang ke Palembang. Oke lah kalau begitu ya, Bunda pamit dulu. Pamit. Salamkan sama ibu itu, yang mama-mama, yang nenek-nenek itu salam sama dia. Salam dari Bunda, semoga sehat selalu, semoga istiqomah, semoga mendekatkan diri sama Allah, meredahkan masalah, meredahkan ocehannya, lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Udah gitu. Gitu aja. Salam sama dia. Salam sayang, salam cinta ya. Lantas, bagaimana tanggapan Igun saat tahu kisruhnya dengan Om Manino makin melebar hingga melibatkan Bunda Korla? Aku sebenarnya males wawancara lagi kalau misalnya tentang itu, karena buat aku termasuk orang yang selalu meladeni orang untuk foto, untuk datang, untuk ngobrol. Aku terus terang kalau aku tahu ibu itu tabiatnya kayak begitu, nggak akan aku layanin. Di tengah kebahagiaan Zaskia Gotik merayakan ulang tahun putrinya Alia, tak terlihat sang suami Sirajudin Mahmud Sabang. Padahal dalam berbagai acara keluarga, Sirajudin tak pernah absen. Assalamualaikum. Nah, hari ini hari ulang tahunnya Alia yang ketiga, alhamdulillah. Ih, dapat ya, cantik ya cake-nya ya. Bagus, suka? Tuh, aku suka. Ya, bagus nggak cake-nya? Bagus aku. Keren. Nggak sabar nih pengen ini dia, pengen tuh, ini banyak banget. Ini ada singkong apa nih? Singkong keju, ada dadar gulung, ada donat, ada aku mau donat. Banyak
banget cantik ya. Tidak terlihatnya Sirajudin di acara ulang tahun Alia anak ketiganya bukan saja memunculkan tanda tanya, tapi juga menghadirkan berbagai spekulasi liar. Mulai dari ada urusan bisnis yang tidak bisa ditinggal, hingga ada pertengkaran dengan Zaskia Gotik. Dari informasi yang kami peroleh dari sahabat Zaskia Gotik, serta pelacakan pada akun media sosialnya, diketahui Sirajudin sedang melaksanakan umroh bersama rekan-rekannya, sehingga dia tidak bisa ikut merayakan ulang tahun Alia. Mereka harus senantiasa mempertahankan iman yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa dengan Sirajudin? Kenapa dia umroh tepat di hari ulang tahun Alia dan tidak mengajak istri dan anak-anaknya seperti umroh sebelumnya? Benarkah Sirajudin umroh sendirian ingin menenangkan hati dari masalah rumah tangganya dengan Gotik? Sejak menikah 5 tahun lalu, rumah tangga Zaskia Gotik dan Sirajudin beberapa kali diterpa rumor tak sedap. Pengusaha asal Kalimantan ini pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan seorang model dan memiliki anak. Gara-gara ada rumor itu, Gotik dikabarkan uring-uringan. Hubungan Sirajudin dengan Sosi, bapak mertuanya, juga disebut-sebut kurang harmonis. Bahkan pasokan uang dari Zaskia kepada orang tuanya mulai berkurang drastis. Memang Neng belum belum diizin sama suami untuk bernyanyi lagi, berkarir lagi. Sedih kalau ini, pokoknya didoain aja yang terbaik. Kalau arah ke sana ya udah pasti. Ya karena mungkin sekarang kan yang namanya udah punya keluarga, iya kan? Itu kan tergantung kita kembali lagi kepada suaminya. Gitu kan. Sekarang kan udah punya suami, dulu belum punya suami. Nah, sekarang kan udah haknya suaminya. Dan tahun lalu suami Zaskia Gotik ini diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan korupsi di Mimika, Papua tahun anggaran 2015. Update sedikit dong, Neng. Masih maju di sekarang? Aman. Udah gue jawab. Neng kemarin udah dibuka, nggak ada apa-apa. Mbak, gue laporin bos lu. Saya sudah sampaikan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dianggap dibutuhkan dari saya sudah sampaikan. Kalau sampai jual rumah itu kan ada. Jadi Bang terima aliran dana atau gimana? Saya sudah sampaikan. Berapa lagi kayaknya, Bang? Dengan Arfi aja ini gimana, Bang? Bang, kalau jual rumah itu ada hubungannya sama bawa miliaran dari Arfi. Tadi sudah saya jawab ya. Bang, tapi Walaupun sering digoyang kabar tak sedap dan lama tidak memposting foto bersama, rumah tangga Zaskia Gotik dan Sirajudin masih bertahan. Gotik dan Sirajudin masih menggunakan foto profil keluarga lengkap pada akun media sosialnya masing-masing. Semoga saja kabar tak sedap yang menggoyang perkawinan Gotik dan Sirajudin hanya sekedar isu yang tak menjadi kenyataan. Gimana sih? Gak ada, itu ada dari orang nggak bisa dicari. Keras ya. Pulang ke Indonesia, Syahrini tidak cuma melepas rindu kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Istri Reno Barak itu juga live di video seru berbagi pada akun milik adiknya Aisyah Rani. Akankah Syahrini kembali ke dunia entertainment? Ikutan tampil di siaran live video berbagi menjadi penampilan perdana Syahrini. Ibu satu anak itu muncul dadakan serta berpenampilan santai. Meski sempat bingung dalam siaran live itu, Syahrini membuat suasana cair dan heboh. Gaya khas Syahrini yang manja dan centil juga mengobati kerinduan penggemar kepada sang biduanita. Ada bawah laut. Mau apa lu? Apa? Itu bawah laut apa bawah laut? Pemirsa, maaf ya, kita agak-agak heboh. Nggak ngerti, baru masuk TikTok. Ini mana dong, merek kepala ini gimana sih? Gak ada, itu ada dari orang nggak bisa dicari. Itu ada di kepala Rani, Joy. Iya, Joy tuh. live, katanya apa? Johnny? Gak tahu, Join live. Join live. My friend
Join my fan club. Gift-nya bisa diuangin teh. Selama Syahrini live, puluhan ribu orang menonton dan memberikan gift virtual. Penyanyi asal Sukabumi, Jawa Barat ini sempat terlihat bingung saat menerima saweran berupa gift dari para penonton. Mulai dari stiker kupu-kupu, mawar, topi koboi hingga hati. Mendapat gift, Syahrini merasa kebingungan dan sempat ingin memberi hadiah balasan kepada penonton. Wow, dikasih loh. Nanti mami cek di balance aku nomor. Makasih ya. Bebek 3. Lucu. Ini apa? Itu singa. Mana singa? Terus ada jiraf, ada kebun binatang. Maksudnya masuk. Ada, bisa ada semuanya, pepohonan semua ada di sini, ada laut. Ada rumah, masuk juga rumah. Ini apa lucunya? Lucu ya. Dikasih lipstick sis, I love you katanya tuh. Nggak masih gimana-gimana, gue juga nggak tahu, baru lihat. Apanya? Gift itu. Kali ini itu apa? Itu gift. Ini apa? Tapi koboi. Dikasih gift lah, gue juga nggak ngerti. Udah nggak usah banyak Ini nanya. pemirsa ngasih gininya Dari pemirsa. Dikasih kalung. Kalau lagi live di sosial media, kangen Inces. Iya ya, lucu juga ya. Kadang-kadang kangen ada, pasti ada. Maju mundur maju, cantik. Tampil dadakan di live video seru berbagi dan mendapatkan puluhan ribu penonton, tidak diduga Syahrini maupun Aisyah Rani. Walaupun ada yang nyinyir, namun penampilan perdananya live video seru berbagi bikin Syahrini ketagihan. Dan bisa jadi hal itu menjadi tolak ukur bagi Syahrini untuk mengetahui apakah dirinya masih dirindukan banyak penggemar atau sudah sebaliknya dilupakan penggemar. Jika banyak yang menonton, ada kemungkinan Syahrini akan comeback lagi ke dunia nyanyi. Ya dia senyum aja, ya Allah lucu ya dulu ya gitu aja, lucu ya dulu. Kangen gak sih? Iya ya kangen juga gitu. Tapi sekarang tanggung jawabnya lebih besar lagi, ada seorang bayi yang dititipkan dari Allah untuk beliau, jadi memang fokus dulu ke situ. Selain live video berbagi, Syahrini dan Reno Barak juga diajak nonton ke bioskop oleh sang adik. Syahrini terlihat menikmati momen nonton bioskop. Ya, walaupun berada di tempat publik, namun privasi Syahrini tetap terjaga. Saya hari ini mau nonton sama Sis, Uncle, Kak Lili. Enak, jualan gue. Let's go. Kakak. Angka. So you know what everybody's talking about. Walaupun sudah bebas ke tempat publik di Jakarta, Syahrini maupun Reno Barak belum terlihat mengajak jalan-jalan putrinya ke tempat umum di Jakarta. Padahal momen itu sangat ditunggu-tunggu publik. Terus gimana Mochi udah bisa berapa langkah? 4 langkah kemarin video call. 5 langkah dari rumah. 5 langkah. Pagi ini 5 langkah benar. Ponakan lagi lucu-lucunya, lagi mau ngomong kayaknya lagi mem gitulah, baik lah ya. Udah gitu udah mau 7 kilo, alhamdulillah. Aduh gemes banget sih Inces hari ini, yang baru tahu ada live di sosmed terus habis itu dapat gift. Emang mungkin ya pemirsa, Inces hari ini suka banget untuk berbagi. Lalu ketika dikasih gift justru malah bertanya, aku harus balikinnya gimana? Gak usah, udah gak usah Inces, dinikmatin aja pokoknya. Ada-ada aja deh Inces, istri kolong berat mah gak usah perlu duit lah ya. Tapi aku sih penasaran, kalau udah tahu di setiap live ada gift, jangan-jangan nanti setiap hari live terus Inces hari ini. Kemudian juga ada Zaskia Gotik, kenapa curcol nih tentang sang suami yang gak nemenin di pesta ulang tahun. Meski bukan sekali ini aja rumah tangganya diterpa isu miring, tapi semoga baik-baik aja ya. Semoga harmonis terus.
Tobat udah nggak mau ngeprank lagi. Pasca rumah dijarah, Uya Kuya putar haluan merubah misi dengan melanjutkan program kemanusiaan. Dan juga apa reaksi Uya Kuya kemudian juga istri saat pertama kali kembali pulang ke rumah. Kabar selengkapnya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Swipe Out News. Silahkan maki-maki saya. Kalian mau fitnah saya apapun, kalian marah sama saya, tapi jangan hina keluarga saya. Jangan hina anak-anak saya. Selebriti sekaligus politisi Uya Kuya dan Astrid istrinya akhirnya mengunjungi rumahnya yang jadi sasaran penjarahan massa pada 30 Agustus lalu. Dengan suara bergetar, Uya menanggapi tulisan besar bernada makian di tembok rumahnya yang ditujukan kepada keluarganya. Buat lo dan keluarga lo Uya Kuya. Nah ini. Nah ini. Bentar biar. Gue Udah dong, gue aja ngomong. Tenang. Silahkan maki-maki saya. Kalian mau fitnah saya apapun, kalian marah sama saya, tapi jangan hina keluarga saya. Jangan hina anak-anak saya. Saya aja sasaran kalian. Apa salah anak-anak saya? Apa salah istri saya? Butuh waktu sebulan bagi Uya dan Astrid untuk menguatkan hati agar bisa melihat kondisi rumah mereka yang porak-poranda. Semua barang habis dijarah, tak satu pun tersisa. Hanya tinggal sampah yang berserakan di lantai. Astrid, ini ada ini nih. Foto cinta nih. Itu kecil nih. Uya menyayangkan barang-barang keluarga dan karyawannya juga ikut dijarah massa. Mirisnya lagi melihat video aksi penjarahan rumahnya yang beredar di media sosial. Para pelaku penjara itu ada ibu-ibu dan anak-anak. Sudah. Masih ada nih. Kalian ambil juga adalah barang-barang mertua saya. Barang-barang adiknya Astrid, adik ipar saya dan keluarganya. Semua ludes, nggak tersisa satupun. Terus adik ipar saya kasihan. Dia nabung segala macem buat ngisi rumahnya. Kalau saatnya dia udah punya rumah, ngisi rumahnya, dia udah beli perabotan elektronik semua segala macam hilang, baju-baju anaknya semua hilang. Uya dan Astrid juga tak habis pikir bagaimana para penjara itu bisa membawa grand piano yang begitu besar dan berat dari rumahnya. Piano juga hilang. Piano segede, kita punya grand piano segede gini. Ini pengangkatnya pakai apa, Dre? Piano, kursi pijat juga nggak ada, kursi pijat. Apa? Itu pagi-paginya, jadi 3 kali diajar kayak rumah. Saya sih terus terang ya, ini kalau boleh jujur ya. Saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Anak-anak nangis lah, pasti kan di situ ada barang-barang foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin itulah yang terjadi pada Uya Kuya. Tak lama rumahnya dijarah, suami Astrid itu langsung dinonaktifkan sebagai anggota dewan. Namun hal itu tak mematahkan semangat Uya untuk terus menebar kebaikan. Uya yang mengaku sudah tobat melakukan aksi prank itu, kembali membantu memulangkan TKI yang meninggal di Malaysia. Kasih banyak dari mesin adiknya. Sama-sama Ibu. Ibu sudah alhamdulillah kita pulangkan ke tanah kelahiran. Ya nanti anak-anak atau mantu kalau kangen sama ibu bisa langsung ke makam ibu ya. Banyak banget. Ada dari 20 lebih. Ada. Tinggal bisa tinggal mami. Setelah melewati perjuangan panjang melawan kanker payudara, komedian Tri Retno Pridati alias Nudung Sri Mulat kini tampil dengan energi baru. Rambutnya sudah mulai tumbuh kembali dan semangatnya makin menyala. Meski selalu rajin kontrol tiap bulan dan menjalani puasa sebagai terapi, Nunung tetap aktif berkarya bahkan merambah dunia bisnis. Setiap bulannya masih harus terkontrol sama dokter dan memang sudah terkontrol sama dokter. Jadi ya
saya mesti harus tahu kondisi saya harus istirahat, saya harus kerja, gitu aja. Tapi sudah mulai nunggu. Udah mulai nunggu, alhamdulillah. Sebulan sekali, semua sebulan sekali sama cek darah puasa. Tetapi di balik senyumnya yang ceria ada perjuangan yang masih terus berjalan. Nunung selalu membawa-bawa tas bukan isinya lipstik ataupun parfum, tapi didominasi oleh obat-obatan yang harus dikonsumsi rutin setiap hari. Masih banyak yang harus dikonsumsi obatnya karena memang masih ada beberapa yang sakit, jadi memang belum bisa lepas dari obat. Ada yang obat sampai seumur hidup, ada obat yang banyak banget. Ada dari 20 lebih. Ada. Tapi nggak bisa tinggal, Mami. Ya kan saya setiap bulan cek darah, setiap bulan harus cek darah puasa karena saya harus cek ginjal, cek jantung, cek paru semua. Alhamdulillah baik karena memang semua terkontrol. Dan dokter ngasih obat saya juga nggak sembarangan kan gitu loh. Di tengah proses pemulihan bersama sahabatnya Vicky Prasetyo, Nunung bahkan aktif membangun bisnis kuliner. Yang terbaru ia meresmikan ayam bakar khas Jawa yang langsung diserbu pengunjung. Tapi proses persiapan bisnisnya ini juga nggak mudah loh. Nunung udah riset selama 5 bulan demi hasil maksimal. Jadi itu masakan ini bawa dari Solo, dari restoran saya bawa ke sini ya Mas Nanang ya. Gitu. Ada beberapa sih, nggak semuanya sebetulnya. Kalau semuanya banyak banget, gitu loh. Cuma ada beberapa yang jagoan-jagoannya aja. Nunung tampak senang, kebayang keuntungan yang didapat bila warungnya ramai pembeli. Dan untuk sementara waktu, Nunung bisa bernafas lega, usahanya disambut antusias. Tetapi sepertinya perasaan senang itu harus diuji lagi. Ada cerita di warung makan yang berada di Solo, wajib dijadikan pelajaran penting. Pasalnya ketika awal buka, warung tersebut masih meraih sukses besar. Omset penjualan pun mencapai 8 juta sehari dan habiskan beras hingga 8 kilo. Tetapi seiring berjalannya waktu, warung itu sepi pembeli dan beras 5 kilo itu pun susah habis. Benarkah sepinya warung Nunung karena datangan jahil lewat guna-guna? Awalnya ramai semua, katanya ini memang lagi katanya di ini tanah kuburan semua pocong dipasang ini. Awalnya ramai. Padahal sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu sehari itu bisa 9 juta, 8 juta gitu. Nasi itu sehari bisa 28 kilo, 25. Kayak Mami Nunung santai waktu itu nggak syuting nggak apa-apa. Gitu. Kalau mulai ada agak sepi, kadang-kadang 5 kilo aja nggak habis. Katanya dicek di tanah kuburan. Terus ada pocong, nggak tahu ada orang. Ya tadinya sih aku nggak percaya ya bangsa gitu-gitu, ya udah nggak percaya, udah diemin aja, udah dibuang aja. Cuma sih kalau dihajar gitu terus kan lama-lama kan sugesti kita kan kena. Dan di lain sisi di balik layar, kehidupan Nunung juga mulai tertata. Sekarang masih tinggal di kos-kosan. Namun sebentar lagi, ia siap tinggal di rumah baru lengkap dengan furniture hingga perlahan membaik. Syuting tetap jalan dan jadwal pun mulai padat. Tapi siapa ya sosok yang berikan rumah buat Mami Nunung? Insya Allah saya bulan depan sudah pindah. Alhamdulillah udah ada rumah di Jakarta. Saya diadiain rumah ada sama Raffi mas, ada sama Raffi sama ada yang ngadiain saya rumah pokoknya saya masuk orang kok sampai pun itu udah komplit semua. Teruntuk Mbak Nunung, biarpun jadwal sudah mulai padat merapat sekarang, tapi tetap loh ya, stamina harus dijaga, kesehatan yang utama. Tapi ngomong-ngomong, itu beneran dapat rumah gratis beserta furniturnya. Wow, berkah yang luar biasa tentunya untuk orang sebaik Mbak Nunung. Bangkit lagi dari ekonomi yang sulit, gaspol jadi juragan sekarang. Oke pemirsa, jangan lupa nih untuk terus saksikan Seleb Ojus hari Senin sampai Jumat jam 11 siang hanya di MNC TV Rumahnya Seleb. Saya James Purba pamit. Terima kasih untuk hari ini. Have a nice day. Bye-bye.